Baik, kepada Kak Ges, dipersilakan. Oke, hai, shalom, selamat malam semuanya. Aku Ges dari Akuntansi 22 dan di sini diberi kesempatan oleh PO FEB UI untuk membantu teman-teman dalam mentoring untuk UAS yang akan dilaksanakan Senin ini ya. Oke, jadi terima kasih untuk Divisi Doper PO FEB UI untuk kesempatannya. Oke, teman-teman, sekarang aku bakal bawain latihan kita dari Wispar yang kemarin sudah kalian laksanakan. Ya, oke. Di sini, bentar. Oke, semoga udah kelihatan ya. Nah, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, boleh. Eh, atau kita kita belajar bersama-sama dan nanti juga mungkin aku bakal recall sedikit materinya sebelum kita masuk ke latihan soal. Oke, jadi di UTS, sorry, di UAS kali ini kita akan mempelajari ada beberapa topik penting ya, mulai dari atau accounting for receivable, lalu juga fixed asset, ada current liability, non-current liability, lalu juga ada corporation part 1 di mana kita ngebahas tentang share capital dan juga return earning. Lalu di corporation part 2 kita belajar mengenai dividen, mostly tentang dividen sih. Lalu kita ada berbicara mengenai statement of cash flow, yang mana ada operating activity, ada direct method, indirect method, lalu ada investing activity, dan financing activity. Oke, mungkin di sini kalian juga semua udah punya soal kuisparnya ya. Oke. Dan nanti juga bakal ada recording, jadi silakan ditonton. Oke, kita akan mulai dulu dari account receivable and allowance for doubtful account. Ya, jadi teman-teman harus dipahami bahwa, ini sambil aku buka PPT-nya juga ya. Nah, jadi harus dipahami bahwa account receivable itu adalah piutang. Jadi orang lain yang ngutang ke kita, kan gitu. Nah, ini ada beberapa jurnalnya yang biasa ya, account receivable terhadap sales revenue ketika ini piutangnya orang lain tuh credit sales, jadi nggak ngebayar secara tunai gitu. Nah, kemudian, nah ini nih yang penting, yang selalu dibahas, di mana ada yang namanya account receivable. Jadi ada potensi di mana piutang kita itu nggak akan dibayar sama orang yang ngutang ke kita, yang kita piutangi gitu kan. Jadi dalam write off-nya itu ada dua metode. Yang pertama ada direct write off, lalu ada allowance method. Teman-teman bisa cek ya di sini, boleh di screenshot ataupun nanti bakal di-share juga PPT-nya. Nah, bedanya apa? Kalau direct write off berarti kita langsung nih nge-write off atau menghapus account receivable dari orang yang punya utang ke kita. Kalau allowance, kita tuh mencadangkan dulu. Mencadangkannya ke akun apa? Mencadangkannya ke akun AFDA, allowance for doubtful account. Nah, seiring berjalannya waktu, kita akan mulai nih, kalau akan ada perkiraan-perkiraan, oh sepertinya tidak akan dibayarkan, barulah kita write off. Jadi eh, enggak langsung-langsung gitu ya, langsung di write off, enggak. Tapi kalau di allowance method, kita akan mencadangkan dulu dalam akun AFDA gitu ya. Lalu di allowance method juga dikenal recovery of uncollectible account, di mana misalnya teman-teman udah ngehapus piutang orang lain nih, tiba-tiba one day mereka itu datang, ini gue bayar ya utang gue gitu. Ternyata mereka mampu untuk ngebayar utang mereka. Berarti di sini kita akan membuat jurnal recovery. Yang pertama ada account receivable terhadap AFDA itu untuk mengembalikan atau nge-restore lagi account AR-nya. Dan jurnal yang kedua adalah cash terhadap account receivable untuk mencatat pembayarannya. Oke. Lalu ini ada financial statement mengenai AR. Dan mungkin itu yang paling penting ya. Dan ini mungkin boleh di-note juga teman-teman, cara kita nge-compute interest. Jadi ada face value dari note tersebut. Ini by the way kita udah bahas note receivable ya, bukan account receivable lagi. Jadi face value-nya berapa, lalu dikali dengan interest.
interest yang dijanjikan berapa, ya kan, dikali time in terms of 1 year. Ya, jadi teman-teman jangan sampai apa namanya salah ngitung hanya karena time in terms-nya itu salah. Jadi meskipun dikatakan misalnya di seperti soal quiz par kalian yang kemarin itu dikatakan bla 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 mengeluarkan wesel tagih not receivable dengan nilai nominal 2 juta, tingkat bunganya 6%, jangka waktunya 90 hari. Nah, meskipun dikatakan 90 hari, dalam perhitungannya itu kita tetap menggunakan 360 hari sebagai basisnya. Oke? Jadi nanti face value-nya berapa, interest-nya berapa, lalu hari dalam in terms of 1 year, berarti per 360 hari. Oke? Lalu ini ada recognizing notes receivable, mirip saja, tinggal note receivable terhadap cash. Itu kalau issues change in exchange of a note. Oke? Nah, terus gimana kalau misalnya note receivable-nya itu dibayarkan dengan account receivable? Maka account receivable kita dibayarkan lewat note receivable. Jadi pakai promissory note. Berarti note receivable terhadap account receivable gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke latihannya. Di sini ada part A dan part B. Pada tanggal 1 Desember, PT XYZ melaporkan informasi piutang usahanya 2 juta sekian, penyisihan piutang tak tertagih. Ini bahasa Inggrisnya AFDA ya, Allowance for Doubtful Account. Selama Desember, perusahaan memiliki transaksi berikut. Sales on account, berarti penjualan kreditnya 3.500.000, returnnya 376.000, penerimaan kas dari piutang usaha, berarti uang tunai masuk ke rekening kita nih ceritanya, 2,6 juta, penghapusan piutang piutang usaha, berarti ini write off ya, 125.000, dan yang terakhir ada recovery, 100.000. Oke, buatlah jurnal untuk mencatat masing-masing transaksi di atas. Lalu yang B, journalize the adjusting entry. Kenapa tiba-tiba bahasa Inggris nih? Buatlah jurnal penyesuaian for bad debts. Jadi untuk piutang tak tertagih on Desember 31, 2024. Assume bahwa 2024 PT XYZ punya total salesnya 25 juta dan 60% dari si 25 juta itu adalah credit sales. Nah, lalu PT XYZ estimate 5% dari 60% kali 25 juta itu adalah credit sales yang uncollectible. Oke. Sekarang masuk kita membuat jurnalnya. Di sini udah ada angka-angkanya dan kalian juga pasti udah pada dapat kunci jawabannya. Sekarang kita akan lebih membahas mengenai ini angka-angkanya dari mana aja. Oke, jadi yang pertama adalah kita ngomongin penjualan secara kredit. Ini materi week pertama PA ya. Jadi account week pertama, week kedua mungkin. Jadi account receivable terhadap sales revenue. Kenapa? Karena ini piutang. Jadi R terhadap sales revenue. Di sini nggak banyak challenge-nya, langsung aja dimasukin 3,5 juta. Kemudian retur penjualan dan pengurangan. Oke, sales return and allowance. Sales return and allowance ini pasti berlawanan dengan sales revenue kan gitu. Kenapa? Karena tadinya pendapatan, nah sekarang kita balikin karena ada defect gitu. Jadi sales return-nya di debit, sementara account receivable-nya di kredit. Jadi yang tadinya piutangnya gede 3,5 juta itu berkurang 376.000 karena ada sebagian barang yang diretur. Maka piutangnya juga berkurang dong, gitu kan? Yang ketiga adalah penerimaan kas. Penerimaan kas berarti uang tunai masuk. Salah, 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 salah. Salah, besok. Penerimaan kas. Kenapa itu? Ada yang mau ditanya? Oke, aku lanjut ya. Penerimaan kas dari piutang usaha. Berarti uang tunainya masuk, AR-nya dihapus, berkurang gitu kan? Udah dibayar oleh pelanggan gitu. Berarti cash-nya di debit dan account receivable-nya yang di kredit. Nah, keempat adalah penghapusan piutang usaha yang dianggap tidak tertagih. Nah, ini kita balik ke PPT yang tadi nih. Kita lagi ngomongin apa nih di sini? Kita lagi ngomongin write off of uncollectible account. Jadi kita bakal write off.
Metodenya metode apa? Metodenya pakai AFDA, allowance method, gitu kan? Maka jurnal yang akan kita gunakan adalah AFDA terhadap AR. AFDA terhadap AR, di sini udah langsung dikasih tahu ya nominalnya, jadi nggak perlu hitung lama-lama lagi. AFDA terhadap account receivable 125.000. Dan yang terakhir adalah recovery. Seperti tadi di teorinya, jadi bakal ada dua jurnal. AR terhadap AFDA dan cash terhadap AR. Jadi jurnal yang pertama ini akan merestore AR-nya dan jurnal yang kedua akan mencatat penerimaan cash. Nah, di sini dia AR terhadap AFDA. Jadi AR-nya di-recognize lagi ya. Lalu cash terhadap AR. Di sini kita langsung menghapus AR-nya. Jadi ini adalah restore AR. Di sini kita hapus ya. Oke, kita masuk ke soal yang B, di mana kita diminta untuk adjusting entry for bad debts. Adjusting entry for bad debts di 31 Desember. Apa nih yang perlu di-adjust? Jadi dikatakan total sales-nya 25 juta. Oke, total sales 25 juta. Nah, dari 25 juta ini, 60%-nya itu credit sales. Ya, berarti 60%. 60%. Ini ada kesalahan berarti. 6% of total sales adalah credit sales. Berarti kita nggak perlu peduliin yang 40%-nya lagi ya. Karena itu udah cash sales. Jadi udah uang tunai, kita nggak perlu pusing mikirin itu lagi. Lalu dikatakan estimate 5% dari credit sales-nya itu uncollectible. Ya. 5% dari 15 juta ini adalah uncollectible. Nah, gimana sih cara bikin adjustment AFDA? Nah, ini dia. Jadi, teman-teman harus tahu bahwa wait, AFDA itu kan disebut dengan kontranya AR, ya kan? Kontranya AR. Jadi dia akan bertambah karena dia kontra AR, dia akan bertambah di kredit dan juga berkurang di debit, kan gitu. Nah, kemudian AFDA ini, kalau misalnya kita bikin di account, sorry, di account. Nah, lalu dikatakan, apa tuh katanya tadi? Oke, terus dikatakan unadjusted balance. Di awal, itu dia AFDA-nya 280 ya. 200. Nah, di awal dia punya, sorry, ya di sini di beginning, dia punya 280.000 rupiah apa dolar nih? Dolar di kredit, kan gitu. Itu kita lihat dari soalnya. Nah, seiring berjalannya waktu, selama kita tadi menjurnal-jurnal nih, kita kan ada ngomongin AFDA ya dari tadi. Ini ada AFDA. Oh, kalau yang AFDA-nya di debit berarti AFDA-nya dikurang kan gitu. Lalu di sini juga ada AFDA. Oh, AFDA-nya di kredit, berarti ini AFDA-nya nambah nih gitu. Nah, maka di sini bisa kita katakan 280 nih di sini. Oke, lalu ada 125.000 di sini. Ini pada tanggal berapa? Ini yang nomor 4 pokoknya ya, nomor 4. Lalu di nomor 5 tadi ada di kredit 100.000. Oke. Lalu dikatakan di tanggal 31 Desember ini ada estimated uncollectible 750. Berarti kita akan memasukkan si 750 ini ke perhitungan AFDA kita. Ya, akan kita recognize dia sebagai AFDA. Maka di sini akan ada adjustment. Ini yang ditanyakan, diminta oleh soalnya ya, adjustmentnya. Adjustmentnya 750 karena AFDA-nya bertambah, maka AFDA-nya di kredit 750.000. Ya, coba ini ditambahin guys. Ini aku pakai kalkulator ya. Berarti 280 di kredit, tambah 100.000 di kredit, tambah 750 di kredit,
dikurang 125.000 di debit. Maka ending balance-nya adalah 1.005.000 di kredit. Ya, ini dia. Oke? Semoga dapat dipahami ya sampai situ. Nah, sekarang yang diminta itu kan sebenarnya journal adjustment ya, tapi tadi itu adalah metode kita untuk mengetahui berapakah yang di-adjust gitu. Nah, ini mungkin agak mudah karena sebenarnya dia nggak minta kita untuk bikin T account. Karena di sini udah langsung kelihatan 750 gitu yang harus di-adjust. Tapi biasanya di soal-soal lain justru yang 750-nya ini dihapus. Yang dikasih tahu itu ending balance-nya gitu. Katakanlah 1 juta. Maksudnya kalau ini 1 juta, berarti kita harus 1 juta kurang 255. Nah, berarti 745 yang harus di-adjust gitu kan. Nah, di soal kalian ini, kebetulan adjustment-nya sebenarnya udah dikasih tahu. Jadi kita tinggal ngejurnal bad debt expense terhadap after. Kalau dia nanya, kenapa Kak jurnalnya kayak gini gitu kan. Balik lagi nih ke PPT ini. Jadi menurut aku ini penting banget sebenarnya untuk dibaca ya. Dimana ketika kita udah nge-estimate pencadangan ini atau estimate dia ke AFDA, berarti akan ada namanya adjustment for estimated bad debt. Jadi setiap kita merasa oke, gue classify dia ke AFDA, gue bakal mencadangkan AR ini. Sekian persen dari AR ini akan gue cadangkan. Oke, berarti jurnal ini yang lahir. Bad debt expense terhadap AFDA. Jangan karena debitnya bad debt expense, kalian jadi ngerasa, loh ini berarti direct write-off, Kak. Oh, enggak, beda. Ya, kalau direct write-off itu bad debt expense langsung terhadap AFD. Kalau AFDA, bad debt expense dicadangkan dulu. Nanti kalau mau di write-off baru AFDA terhadap AFD. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke part B. By the way, kalau mau tanya bisa langsung di ini aja ya, dipotong aja. Jadi ini aku lanjut terus. Oke, di part B, sama kalau misalnya ada yang mau lewat chat tuh boleh, cuman panitia tolong dikasih tahu ya, soalnya aku nggak ngecek ininya room chat. Oke, selanjutnya part B pada tanggal 10 November. Nah, sekarang kita ngomongin note receivable nih. Rembulan mengeluarkan wesel tagih. Jadi wesel tagih itu bahasa Inggrisnya not receivable ya guys. Kalau misalnya ntar ujian pakai bahasa Indonesia full, jangan sampai bingung. Face value-nya, face value-nya atau nilai nominalnya itu 2 juta. Tingkat bunganya atau interest rate-nya itu 6% per tahun untuk jangka waktu 90 hari. Instruksinya adalah hitung jumlah pendapatan bunga ya. Jadi di sini kalian cuma diminta untuk hitung pendapatan bunga yang akan dicatat oleh rembulan untuk 2023 dan 2024. Oke, gunakan 360 hari. Nah, di sini sengaja banget ya sebenarnya soalnya bikin tanggalnya itu di 10 November. Supaya kalau dapat 90 hari, dia itu bisa sampai 2024 gitu kan. Nah, jadi nanti bunganya itu bakal kebagi dua. Ada yang kenanya di 2023, ada yang kenanya di 2024. Nah, oke. Di sini udah dihitungin, maturity-nya akan ada di 8 Februari 2024. Itu berarti 90 hari setelah 10 November. Oke. Nah, maka kalau misalnya kalian mau pakai cara yang tadi, yang di PPT, itu sebenarnya bisa. Dimana kalau kalian mau cari yang 2023 punya, 2023, itu tinggal 2 juta dikali 6%. Ya, tadi face value katanya, dikali interest rate, dikali time in terms of 1 year. Berarti time in terms of 1 year katanya pakai 360 hari ya, oke. Sekarang kita tinggal hitung, di 2023 itu ada berapa hari sebenarnya yang kena. Ya, ini udah dihitungin juga, 10 November sampai 31 Desember itu 51 hari. Jadi ini tinggal kalian hitung aja. 2 juta kali 6% kali 51 per 360. Pasti nanti hasilnya jadi 17.000. Sedangkan untuk yang 2024-nya, itu tinggal 2 juta dikali 6% kali sisanya. 90 kurang 51 berarti 39 hari. 39 hari ya, ini dari 1 Januari sampai 8 Februari dibagi 360. Nanti hasilnya akan 13.000. Ya.
Itu dia. Atau pakai cara yang di kuis KJ Quickstart kalian juga nggak apa-apa sebenarnya. Oke, kita lanjut ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke PPI. Oke, PPI. Nah, ini dia materinya dikit. PPI itu kebagi tiga ya, plant asset, natural resources, sama intangible asset. Mungkin sedikit yang bisa aku kasih tips, kalian harus memahami, kalau di plant asset especially ya, kalian harus memahami klasifikasinya, yang termasuk dalam perhitungan cost untuk land itu apa aja, land improvement apa aja, yang termasuk building, klasifikasi untuk cost building itu apa aja. Itu boleh dicatat. Eh, dan yang pastinya, yang paling penting ya ini, kalau plan aset dia pakai depreciation, kalau natural resources dia pakai depletion, kalau intangible asset dia pakai amortization. Lalu ini ada R&D cost, ini seperti expense biasa aja. Nah, semoga semoga ini karena udah Hamin 2 UAS PA juga ya. Semoga udah pada memahami perbedaan dari setiap rumus-rumus ini. Intinya adalah kalau misalnya ada yang masih belum ngerti banget sebenarnya bedanya di mana ya. Kalau straight line itu dia itu dia itu sama expense-nya setiap tahun ya, straight line. Ya, jadi kalau dari rumus ini, rumus paling suka sebenarnya pakai rumus paling simple aja. Cost dikurang residu dibagi useful life. Udah kelar ini aja gitu kan. Nah, hasilnya nanti katakanlah seperti di rumus ini 2.400. Ya udah dari tahun pertama sampai tahun kelima depreciation expense-nya 2.400. Jangan lupa teman-teman untuk jurnal depresiasi ya, berarti depre expense, debitnya, kreditnya adalah accumulated depreciation. Ya, dan harus dijelasin ini apa? Equipment kah? Vehicle kah? Atau apa? Atau building kah? Yang pasti nggak mungkin land, karena land itu tidak didepresiasi. Oke. Ya, di sini kelihatan ya, depreciation expense-nya tuh sama terus. Atau teman-teman mungkin ada yang lebih nyaman dengan konsep pakai depreciation rate seperti ini. Jadi 100% dibagi berapa tahun useful life-nya, dikali depreciable cost itu juga boleh. Ya, semuanya sama aja dan benar. Jangan lupa at the end itu kita harus mencapai nilai residu. Ya, jangan sampai kurang, jangan sampai lebih. Selanjutnya, kalau di unit activity gimana, Kak? Kalau di unit activity kita itu mau, ini sebenarnya mirip banget sama bakal dipakai juga di depletion ya sebenarnya si si siapa namanya units of activity ini. Jadi kita itu merata-ratakannya berdasarkan aktivitas kita. Misalnya ada oil. Ini karena konsepnya seperti depletion jadi aku samain aja. Misalnya nih depreciable cost. Depreciable cost-nya misalnya kayak di sini kan 12.000. Oke. Nah, yang di bawah ini adalah total maksimumnya, total maksimum activity. Kalau misalnya sebuah mobil itu maksimum bisa berjalan sejauh 1.000 kilometer, ya udah berarti penyebutnya 1.000 kilometer. Dikalikan dengan tahun ini, dia udah berjalan berapa kilometer gitu. Cuman 2 kilometer, Kak. Oh ya udah 2 kilometer begini. Nah, berarti beginilah depreciation expense-nya. Jadi, depreciation expense per tahun itu bakal beda-beda bisa jadi ini. Beda-beda terus. Kenapa? Karena penggunaan aset kita tiap tahun itu kan beda-beda gitu ya. Nah, jadi begitu. Itu untuk units of activity. Selanjutnya, declining balance. Jadi kita pertama akan cari rate-nya dulu. Declining balance rate-nya itu mirip seperti straight line, tapi dikali 2. Ya, jadi 100% dibagi useful life dikali 2. Nah, depreciation rate-nya sama setiap tahun, tapi depreciation expense-nya beda. Mengapa? Karena di declining balance, double declining balance, depreciation expense ini
didapat dari depreciation rate dikali book value. Ya, setiap tahun book value kita akan menurun. Nilai dari aset kita akan menurun, jadi depreciation expense-nya pun menurun. Oke, kita coba ke sini ya, ke soalnya. Oke, Stellar membangun pabrik baru. Berikut transaksinya. Dia terus nanya hitung biaya pabrik yang harus dicatat. Oke, jadi kita mau ngitung biaya pabriknya berapa nih, gitu kan? Nanti kita bakal mencatat building, factory ini, cost-nya berapa sebenarnya. Oke, yang pertama ada building permit, izin pembangunan. Lalu biaya perataan dan pengurusan tanah, biaya material, harga pembelian, oke, biaya promosi, biaya instalasi. Oke. Nah, di sini ini yang tadi aku bilang, pentingnya untuk mengetahui juga eh, sebuah cost itu datangnya dari mana-mana aja sih gitu kan. Nah, dalam hal ini yang mana aja sih yang kita klasifikasikan sebagai cost dari factory itu? Yang pertama pasti izin pembangunannya. Lalu cost of material incurred during construction. Ya iya dong, kalau misalnya cost-nya nggak kita bayar atau nggak kita klasifikasikan sebagai building, ya gimana buildingnya mau ini ya, mau berdiri gitu. Nah, kalau yang ini, cost of clearing and filling land, ini nanti masuknya ke land, ini ke land. Lalu negotiated purchase price, ya iya, ini yang kita bayarkan, harga pembelian yang disepakati. Lalu promotional cost ini masuknya ke expense, bukan ke capital expenditure ataupun investment ataupun cost of factory. Lalu installation eh, dan testing ini juga masuknya ke expense. Oke, jadi hanya tiga ini saja yang kita sebut sebagai cost of factory. Oke, masuk ke nomor 2. Pada 15 Maret, PT Harmoni membeli hak eksplorasi tambang emas 980.000. Sesuai kontrak, perusahaan wajib melakukan reklamasi lahan. Reklamasi lahan dengan estimasi 270.000. Oke. Lalu, ahli geologi ahli geologi memperkirakan total cadangan yang dapat ditambang mencapai 540 gram. Oke, berarti ini totalnya, yang maksimumnya tadi ya, tanpa nilai residu. Pada tahun pertama, mereka berhasil menambang dan menjual 49.000 gram emas. Buatlah jurnal untuk mencatat depresi pada tahun pertama. Oke, di sini ini 49.000. Kak, maaf waktu itu soalnya dikoreksi jadi 49.000 gram, Kak. Jadi 50.000 gram, sorry, Kak. Oh, oke. 50.000 ya. Thank you ya. Iya, jadi soalnya sesuai sama angka yang bahasa Inggris, Kak, bukan yang bahasa Indonesia. Makasih. Oh, oke. Oh, oke. Beda ya. Oke, aku cuma fokus ke yang bahasa Indonesia-nya. Thank you ya. Ini siapa? Kucing-kucing. Ingat banget. Nah, selanjutnya, terima kasih by the way untuk koreksinya. Berarti 50.000 ya. Nah, berarti acquisition cost-nya itu kan 90.000 nih. Itu berdasarkan soal. Lalu reclamation cost-nya 270.000. Lalu dikatakan di sini tanpa nilai residu. Tanpa nilai residu. Berarti untuk mencari depreciable cost-nya, kita tinggal 270.000 dikurang 0. Berarti which is 270.000 gitu dong. Lalu tadi dikatakan max-nya itu 540.000 gram emas, 450.000, wait.
Oke. Nah, ini dia. Jadi, dikatakan, oke, berarti semua angkanya ngikutin yang ini ya, yang bahasa Inggris ya, bukan 540 tapi 500 gitu ya. Iya, Kak. Oh, oke, oke, oke. Berarti di sini ngikutin, oh, di sini udah ada. Estimated mineable resource-nya, ini berarti yang maksimumnya 500.000 gram. Terus ini yang realnya, yang bisa kita ekstrak. Oke, oke. Berarti gimana nih untuk mendapatkan depletion expense pada eh, tahun tersebut, gitu kan? Oke, berarti caranya adalah karena by the way karena ini natural resources kita pakai depletion ya. Berarti depreciable cost 270.000 dikurang 0 dibagi maksimum estimate-nya berapa? 500.000. Lalu kita kalikan dengan real activity dari perusahaan kita yang mana adalah 50.000. Berapa nih? Coba kita hitung. Wait. Ini, sorry. Sorry, aku lupa nambahin si acquisition cost-nya. Ini untuk depreciable cost-nya ya. Depreciable cost-nya berarti kita pakai 980.000 ditambah 270.000 kurang 0. Nah, ini dia. Jadi 980 ditambah 270 dikurang 0 dibagi 500 dikali 50.000. Ya, berarti totalnya at the end adalah 125.000. Ini adalah depletion expense untuk tahun 2022 ya. Perhitungannya oke. Nah, lalu untuk jurnalnya seperti apa? Resources. Nah, ini. Bisa kita gunakan inventory terhadap accumulated depletion ya. Accumulated depletion cost of goods sold. Ya, ini juga bisa pakai inventory. Sorry, good. Terhadap accumulated depreciation yaitu good. Nah, selanjutnya adalah nomor 3. Pada 1 Februari 2024, PT Prisma membeli peralatan produksi seharga 320.000. Perkiraan masa manfaat peralatan tersebut adalah 8 tahun dengan nilai residu sebesar 20.000. Hitunglah beban penyusutan untuk 2024 dan 2025 dengan double declining method. Oke, di sini udah dimasukin 320.000 acquisition cost-nya, residualnya 20.000, useful life-nya 8 tahun. Nah, dapat 25% dari mana? Ada yang tahu nggak? 25% di sini dapatnya dari mana? Dia mau kasih pendapat mungkin? Ya, biar langsung saja ya. Langsung saja. 25%-nya datang dari mana? 25%-nya seperti yang tadi rumusnya. Jadi 100% dibagi useful life-nya 8, bagi 8 dikali 2.
sama dengan 25%. Ya, itu dia. Jadi setiap tahunnya akan terdepresiasi 25%. Tapi nominal depreciation expense itu selalu berubah. Kenapa? Karena akan dikalikan dengan book value. Oke, maka di sini cuman hitung ya katanya. Oke, hitung beban saja, berarti tinggal kalian kalikan saja ke book value setiap tahunnya. Dan nomor 4, pada 1 Mei, PT Inovasi membeli hak paten senilai 180.000 untuk produk barunya. Paten ini memiliki masa manfaat 6 tahun dan tidak ada nilai residu. Ini intangible asset ya. Berarti 180.000 tidak ada nilai residu. Useful life-nya 6 tahun. Oke, berarti amortisasi setiap tahunnya tinggal dibagikan saja acquisition cost dikurang residual value dibagi useful life seperti straight line method, maka setiap tahunnya itu akan berkurang 30.000. Nah, lalu diminta jurnal untuk mencatat amortisasi 2024. Nah, teman-teman jangan sampai lupa karena di sini dimulainya dari 1 Mei. Ya, jadi Mei ke Desember itu ada 1 Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi itu ada 8 dibagi 12 dikali 30.000. Ya, jadi 8 bulan dibagi 12 bulan dikali 30.000. Maka hasilnya adalah 20.000. Ini dia. Oke, jadi jurnalnya seperti apa? Jurnalnya langsung saja amortization expense terhadap intangible assetnya apa? Karena di sini intangible assetnya hak paten, langsung saja amortization expense terhadap paten. Jadi dia nggak pakai accumulated. Oke. Selanjutnya kita masuk ke materi ketiga. Nah, materi ketiga ngomongin CL dan NCL. Oke, ini CL-nya. Oke, jadi CL tuh ada notes payable, ada VAT and sales tax payable, dan juga ada unearned revenue. Mungkin kalau notes payable sama unearned revenue sepertinya udah sempat dipelajari sebelum UTS. Mungkin yang agak berbeda adalah ini ya, PPN dan sales tax payable. Jadi di sini maksudnya adalah ketika kita menerima pendapatan dari customer, katakanlah 10 juta, itu kan, 10 juta. Nah, ada beberapa 10 juta ini enggak pure seluruhnya pendapatan kita. Sebagian adalah pendapatan, tapi sebagian kecil lagi ya, biasanya dikatakan 11% sih. Kalau PPN itu masuknya adalah pajak. Ya. Ada kondisi di mana dikatakan si 10 juta ini sudah include ya di dalamnya pajak gitu. Ya udah, berarti kalian harus hitung 10 juta. Kalau tarifnya 11% berarti dibagi 111% untuk mendapatkan sales revenue-nya. Tapi kalau misalnya dikatakan si 10 juta ini belum termasuk pajak. Oh ya udah, berarti untuk mendapatkan nilai pajaknya tinggal 10 juta dikali 11%. 11%. Oke. Hmm. Oke, selanjutnya ini dia reporting current liability. Oke, kita kembali ke bahannya. Di mana di sini dikatakan PT Yukio menjual 5.000 tiket pertandingan sepak bola basket. Pertandingan bola basket dengan harga $50 per tiket untuk 12 pertandingan kandang. Buatlah jurnal untuk penjualan tiket musiman dan diketahui bahwa selama 2025 telah terjadi telah terjadi 3 pertandingan, maka buatlah jurnal penyesuaian tahun 2025. Oke, kita kan. Oke, PT Yukio menjual 5.000 tiket musiman pertandingan bola basket dengan harga $50
per tiket untuk 12 game. Oke. Jika diketahui bahwa selama 2025 telah terjadi 3 pertandingan, maka buatlah jurnal penyesuaian. Oh, oke. Berarti di sini tiket musiman ini kalian harus tahu konteksnya juga ya. Jadi di sini per tiket itu untuk 12 pertandingan. Jadi dia itu konsepnya seperti ini. Seperti sebelum UTS ya. Jadi ini semuanya totalnya harganya $50 gitu kan. Ini untuk 12 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 kali. Lalu, maka jurnalnya adalah yang pertama cash terhadap unearned revenue. Kenapa unearned revenue? Karena di sini konteksnya PT Yukio itu belum mengadakan 12 pertandingan kan gitu. Makanya unearned revenue 250-nya datangnya dari 5.000 tiket kali $50 per tiket. Sedangkan yang B itu dikatakan selama 2025 telah terjadi 3 pertandingan. Berarti di sini udah ada 1, 2, 3. Nah, sekarang kita mau meng-recognize yang 3 ini sebagai sales revenue, bukan lagi unearned revenue, gitu ya. Sementara yang keempat sampai yang 12 ini masih unearned revenue. Karena kita belum memberikan manfaat kepada pelanggan kita. Belum memberikan mereka hak mereka lah intinya gitu. Jadi unearned revenue disesuaikan, di-adjust ke sales revenue sebanyak 62.500. Yang bagian 2, on August 1st, 2025, the PT Yukio made a credit sale amounting to 3 juta, which includes a 7% sales tax. Jadi, si 3 juta ini, di dalamnya ini sudah include 7% sales tax. Gitu kan? Sales tax-nya 7%, ini 7%. Lalu di dalam 3 juta ini sudah ada terkandung di dalamnya sales revenue dan sales tax. Maka kita harus bikin logiknya seperti ini. 3 juta ini sama dengan 107% dari revenue. Nah, gitu. Ini basic math aja sih. Maka revenue-nya sama dengan tinggal 3 juta dibagi 107%. Berapa tuh? Coba dikalkulatorin. 3 juta dibagi 107 107%. Ya, maka revenue-nya itu revenue itu ada 2.803.738. Nah, ini revenue-nya. Kalau mau tahu tax-nya berapa dong, Kak? Berarti tax-nya kalian tinggal kurangin. 3 juta dikurang revenue. Berarti sisanya itu adalah tax. Itu ya. Oke. Selanjutnya kita bahas NCL. Kita bahas NCL. Di mana, oh ya, PPT-nya dulu, NCL. Jadi di NCL ini kita bahas bonds ya. Nah, mungkin agak beda konsepnya dengan account receivable. Di mana kalau account receivable itu mostly pendapatan kita itu tidak diberikan secara tunai, tidak kita terima secara tunai. Tapi kalau di non-current liability, itu dia bentuknya bonds. Jadi kita itu meminjam uang dari peminjam dengan mengissue bonds, menerbitkan bonds. Nah, kenapa orang mau minjemin duit? Ya, karena nanti bakal ada interestnya, bakal ada bunganya yang menjadi keuntungan juga bagi mereka, kan? Nah, lalu ada tiga skema. Bondsnya dijual at face value, lalu bondsnya at sell discount, terus bond sell at premium. Nah, intinya kalau misalnya interest rate bondnya lebih besar daripada
market interest rate, maka dia dijual at premium. Jika lebih kecil dari market interest rate, maka sell at discount. Jika sama, maka sell at face value. Jadi itu. Mungkin yang agak agak tricky itu kalau misalnya kalian diminta untuk membuat tabel ini, ya, tabel-tabel bond sell at premium dan bond sell at discount. Jadi itu bisa dilatihkan. Ini juga bakal ada nanti contohnya. Wait ya guys, minum bentar. Oke, PT RIN menerbitkan obligasi dengan nilai nominal, berarti ini face value-nya ya, 270.000 nilai nominal. Suku bunganya 5%. Jangka waktunya 10 tahun. Dijual pada harga 105. Nah, kalau dikatakan dijual pada harga 105 berarti harganya itu lebih besar dari face value. Kalau gini berarti apa? Diskon atau premium? Premium. Ya, benar ya, premium. Jadi, selain kita melihat dari interestnya, kita juga bisa lihat dari harganya, carrying value-nya. Kalau misalnya kita membeli di bawah harga, di bawah face value, berarti itu sell at discount. Sementara kalau premium, berarti kita belinya di atas face value. Oke? Nah, balik lagi. Dia price-nya, kalau price-nya lebih besar dari face value, dalam hal ini berarti 105% gitu kan. Berarti dia ini kita jual at premium. Lalu 1 Januari 2025. Pembayaran bunga dilakukan setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Berarti ini periodenya bukan 10, 10 ya, tapi 20. Kenapa? Dalam 1 tahun, 1 tahun 2 kali bayar. Berarti kita ada 20 kali bayar interest. 20 kali bayar interest. Bayar, bayar. Oke. Lalu, perusahaan mengamortisasi obligasi menggunakan metode garis lurus. Yang A, nah, buatlah tabel amortisasi untuk 2 tahun pertama, jadi 3 periode saja. Lalu buat jurnal penerbitan obligasi, berarti itu cash terhadap bonds payable gitu kan, langsung aja. Lalu jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian kalau dalam bonds ngapain nih di 31 Desember? Pasti biasanya itu bakal bayar bunga. Jadi kita bakal recognize bunganya dulu. Ya, di recognize. Jadi di 31 Desember, 31 Desember kita akui bunga. Belum dibayar ya, masih diakui. Nah, karena katanya bunga akan pembayaran bunga akan dilakukan setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Nah, baru nih nanti tahun depannya. Di 1 Januari barulah bayar bunga. Itu ya. Itu yang C. Yang D, jurnal pembayaran bunga. Nah, baru dibayar nih bunganya di sini. Lalu di E, jika obligasi dilunasi, diredeem sebesar 102 pada 1 Juli 2026, buatlah jurnal yang diperlukan. Oke. Oke. Sekarang kita bahas dari yang A dulu tadi. Oke.
Mana dia? Nih. Nah, ini dia. Eh, nah, oke. Tadi dikatakan face value-nya 270, interest-nya 5%, bond price. Bond price-nya 283. 283.500 ini datangnya dari mana? Ini datangnya dari 105% dikali face value 270.000 ya. Lalu interestnya 5%, tapi karena dibayarkan 2 kali, maka 5% dibagi 2. Sementara periodenya karena dibayarkan 2 kali, maka dikali 2. 10 kali 2. Oke. Lalu di A kita diminta untuk prepare amortization table only for the first 2 years ya. Jadi di periode 0 ini masih baru di issue nih, issue 283.500. Nah, unamortized premiumnya berapa? 13.500. Ini datangnya dari mana? Coba. Nah, ini datangnya dari 283.500 dikurang 270.000. Tuh kan? Oke, ini ini harga kita issue 283.000. Kemudian interest rate-nya, ayo interest rate-nya kenapa bisa nih segini? Datangnya dari, datangnya langsung dari 270.000 langsung dikaliin 2,5% saja. Ya, 2,5% dikali 270.000 akan mendapat 6.750. Amortization-nya, amortization-nya amortization-nya didapat dari selisihnya si 13.500 ini langsung dibagi 20. Oke, jadi em, karena ini pakai, tunggu, karena dia pakai straight line method, that's why interest expense akan ke bawah bakal sama aja terus. Interest rate-nya juga, amortization-nya juga bakal sama terus ke bawah ya. Jadi amortization ini didapat dari unamortized premium dibagi periodnya. Period. Ya, unamortized premium dibagi periode. Nah, dapatlah si 675. Lalu ini datangnya dari mana? Karena dia premium, maka di sini kita akan tambahkan, kurangkan ya, 675 dikurang 675. Kenapa sih dikurangin? Kenapa tidak ditambahkan saja? Nah, ingat, kalau misalnya kita premium, berarti kita itu harganya sekarang tuh tinggi. Ini sederhananya aja ya. Jadi, carrying value-nya sekarang tuh tinggi. Seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya periodenya ke bawah, semakin lama, nanti kita akan sampai di titik face value 270.000. Ya. Maka untuk sampai di 270.000 ini, value-nya ini akan berkurang. Selisihnya atau unamortized premiumnya itu akan semakin mengecil sampai nanti selisihnya itu 0. Gitu. Nah, di sini interest expense-nya itu juga akan berkurang. Karena unamortized premium, bukan diskon ya, premium itu sifatnya memang dia mengurangi. Jadi dia berkurang seiring berjalannya waktu, maka di sini 6.750 dikurang 675. Beda halnya kalau di sini tadi diskon. Misalnya di sini diskon nih.
bukan premium ya. Maka di sini 6.750 ditambah 6.750. Ya, tapi ini karena dia premium, jadi dia dikurang. Lalu setelah itu dikatakan, prepare the journal entry for the bond in issuance. Ini simple aja ya, kita dapat cash, berarti kita debit cash. Lalu kita issue bonds, berarti di credit bondsnya. Yang C, prepare the adjusting journal entry. Ketika kita ingin mengakui, ingat ini mau mengakui interest. Kita jurnal interest expense terhadap interest payable. Jadi kita masih mengakui kalau iya, gua ngutang nih 6.075 rupiah gitu kan. Tapi gue bayarnya 1 Januari ya. Kan kemarin janjinya gitu kan. Nah, maka di 1 Januari kita akan mengeluarkan eh, uang tunai sebesar 6.075 ya, interestnya ditambah dengan pokoknya atau di sini bagian unamortized premium yang harus dibayarkan. Ya, jadi di sini bukan hanya interestnya yang kita bayarkan kalau di 1 Januari dan 1 Juli. Interestnya tadi utang-utang yang kita recognize di 31 Desember kita bayarkan, tapi pokoknya juga kita bayarkan si bonus payable-nya ini. That's why cash-nya itu kita totalkan jadi 6.750 rupiah. Ribu rupiah ya. Oke. Ini kalau premium tuh begini. Kalau misalnya diskon, berarti nanti bonus payable-nya ikut di kredit juga. Ya. Oke. Kalau dia diskon itu nanti kayak gini. Nah, kayak begini kalau diskon. Interest expense terhadap bonus payable, sorry, ya, bonus payable dan interest payable. Jadi dia bonus payable-nya itu ikut di kredit juga. Kalau diskon ya, ini kita premium. Lalu, bagian E. If the bonds are redeemed at 102 on July the 1st, prepare the required journal entry. Oke, berarti assume kita hanya akan sampai 1 Juli. Oke, bahkan di 1 Juli itu kita sudah redeem ya. Oke, berarti sold at 275. 275 ini datangnya dari mana? Berarti datangnya dari 102% dikali face value, 270.000. Pokoknya segala hal itu selalu kita kalikan dengan face value. Lalu, bonus payable. Bonus payable dapatnya dari mana? Dari tabel amortisasi kita. Di sini ya, kita sudah melihat bahwa oke, carrying value-nya itu 281.475 nih di 1 Juli 2026. Oke, berarti value-nya segitu. Maka cash yang kita keluarkan itu adalah sesuai dengan harga yang kita sepakati ya. Jadi jumlahnya itu datang dari sini. Bonds payable terhadap gain on bond redemption lalu cash. Tapi si gain on bond redemption ini belakangan aja dihitung ya, nanti diselipin gitu di tengah-tengah. Jadi pertama kamu hitung dulu bonds payable-nya berapa, cash yang kita keluarkan berapa, ini based on sepakatan si 102% tadi. Nah, selisihnya itu bisa masuk gain atau loss. Kalau dia untung berarti gain, kalau misalnya loss berarti di debit ya kerugiannya. Hmm, oke. Nah, ini dia. Kalau misalnya redeemnya loss, berarti lossnya di
debit. Kalau gain berarti gainnya di kredit. Selanjutnya kita akan langsung bahas equity. Kalau misalnya ada yang mau ditanya, langsung aja guys. Equity. Pada tanggal 1 Januari 2025, PT Makmur memiliki akun ekuitas sebagai berikut. Oke, ini tentang equity cukup banyak ya. Jenis-jenis saham, authorized shares, issued, outstanding, ordinary, preferred. Tuh. Lalu jurnal-jurnalnya juga. Kalau misalnya kita menjurnal par value, berarti langsung saja kita mendapat cash uang tunai, lalu share capital, ordinary shares. Tapi kalau dia above the par value, berarti akan lahir akun share premium atau akun APIC, additional paid in capital. Lalu treasury shares. Ini kemungkinan besar pasti keluar sih, karena ini selalu jebakan-jebakan itu selalu ada di sini, ya, di treasury shares. Ingat, treasury shares itu sifatnya itu berlawanan dengan ordinary ataupun preferred shares, di mana treasury shares itu berarti corporation on shares that has reacquired from shareholders but not retired. Jadi tadinya shares-nya itu outstanding di masyarakat, di pemegang saham, tapi lalu dibeli lagi sama perusahaan. Jadi saham yang outstanding atau yang beredar itu berkurang. Nah, si treasury shares ini berhak untuk dijual lagi oleh perusahaan. Jadi perusahaan berhak untuk menjual si treasury shares yang sudah dia beli dari masyarakat tadi. Ya, memang agak ribet. Oke, langsung saja. Pada tanggal 1 Januari, ini akun-akun ekuitasnya. Oke, nggak banyak ya. Hanya share capital, share premium, semuanya juga ordinary, return earning, sama treasury shares. Oke, ingat ya, di sini ordinary shares-nya par value-nya $22. $22, lalu yang outstanding ada 77.000 shares. Sementara di treasury shares-nya ada 3.000 shares yang diklasifikasikan sebagai treasury. Berarti yang outstanding sebenarnya itu ada 74.000 shares. 77.000 dikurang, sorry, 70, 80.000 dikurang 3.000. Ya, jadi ini 77.000 yang outstanding. Ini ya tadi issue tree-nya, issue tree, family tree-nya. Jadi issued itu terbagi dua, ada yang outstanding, ada yang treasury. Jadi kalau dikatakan yang issued 80.000, berarti yang treasury-nya 3.000, berarti yang outstanding-nya 7.000, 77.000. Oke? Nah, sekarang tunggu minum dulu guys. Kita diminta ngapain sih? Kita diminta buatlah jurnal untuk seluruh transaksi. Lalu buat laporan posisi keuangan, SOFP bagian ekuitas. Gimana caranya? Yang pertama, jurnal yang pertama kita harus bikin di 2 Januari, PT Makmur menerbitkan 6.000 lembar saham biasa dengan nilai 220.000. Oke. Kalau dia menerbitkan berarti kita dapat uang tunai, lalu kita keluarin saham, kan gitu. That's why di sini cash-nya 220.000. Share capitalnya 132.000. 132.000 datangnya dari mana sih? Ya, berarti datangnya dari 6.000 lembar saham dikali par value-nya. Tadi berapa par value-nya? $22 ya? 22. Nah, loh, berarti kan ada sisanya tuh, Kak. Kemana dong? Nah, inilah gunanya si share premium ordinary shares. Ya, jadi ini akan menghitung kelebihannya, eksesnya.
Ini disebut juga apik ya guys. Ini di beberapa, sebenarnya sudah nggak sesuai standar lagi sih kalau pakai apik. Tapi kadang ada gitu yang nyebutnya apik masih. Additional paid in capital. Lalu di 12 Februari, membeli mesin seharga 60.000. Oke, berarti mesinnya masuk nih 60.000. Dengan menerbitkan 2.000 lembar saham biasa. 2.000 lembar saham biasa masuk ke share capital ordinary shares. 2.000 lembar dikali 22, kan gitu. Kan? Nah, masih tetap ada nih kelebihannya. Oke, langsung aja dimasukin ke share premium. Sisanya 16.000 gitu. Lalu di 6 April membeli 3.000 sahamnya sendiri. Membeli 3.000 sahamnya sendiri dengan harga $10 per saham. $10 per saham. Berarti total nilai treasury shares yang dibeli adalah 30.000. Karena dia membeli, maka cashnya keluar 30.000. Ingat, treasury shares itu bertambah di debit, ya. Kemudian di 20 Juni mengumumkan dividen. Berarti declaration date nih. Mengumumkan dividen tunai. Tunai ya, berarti cash dividen ya. Di cash dividen, nanti ini bakal di close. $5 per lembar saham. Untuk pemegang saham yang akan dicatat pada 28 Juni dan dibayar pada 12 Agustus 2024. Oke, kalau gitu, karena dividen, langsung saja jurnalnya cash dividen terhadap dividen payable, berarti utang kita nih. Lalu dikatakan $5 per lembar saham. Nah, emang sekarang saham yang shares yang outstanding ada berapa? Kan gitu, yang jadi pertanyaan. That's why sebenarnya sangat penting sebenarnya dan aku rekomendasikan untuk membuat perhitungan saham outstanding di sebelah paling kanan soal jawaban kalian. Di mana yang tadi itu, hmm, di, di mana yang tadi itu kita 77.000 awalnya, 77.000 outstanding. 77.000 datangnya dari mana? 77.000 datangnya dari 80.000 dikurang 3.000 ya. Oke. Lalu ditambah 6.000. 6.000 outstanding juga. Lalu ditambah lagi 2.000 saham biasa outstanding. Lalu di tanggal 6 April tadi kita beli treasury shares. Maka ini akan mengurangi outstanding. Ya. Jadi totalnya sekarang ini ada berapa sih saham yang outstanding yang benar-benar beredar gitu kan, yang akan dapat dividen ya 82.000 lembar saham ya yang outstanding. Maka si 410 ini datang dari mana? Dari $5. $5 dikali dengan 82.000 lembar saham. Kemudian di 5 Juli kita akan menjual. Sebenarnya ini kalau misalnya kalian mau boleh aja nambahin satu tanggal di sini. 28 Juni 2024. Tapi tetap di sini no entry. Karena recording date untuk pembagian dividen itu tidak ada jurnal, tidak perlu jurnal. Tahu 28 Juni dari mana, Kak? Ini akan dicatat pada 28 Juni. Dibayarnya 12 Agustus, gitu kan? Ingat di share capital ini ada 3 tanggal penting. Ya, mana dia? Nih, declaration date, record date, ini nggak perlu jurnal, dan yang terakhir adalah payment date. Oke? Selanjutnya, 5 Juli. Menjual kembali. Nah, menjual kembali 4.000 lembar saham yang dibeli pada harga $15. Nah, tadi tuh eh, sebelum aku mentoring PO ada yang nanyain kan mengenai ini
par value dari treasury shares. Nah, setelah di search lagi, ternyata memang sekarang sudah menggunakan using FIFO method assumption. Jadi bukan di average-kan lagi ya. Kalau misalnya yang dulu itu kan ketika dilakukan pembelian treasury shares, kita rata-ratain. Nah, sekarang itu dia pakai FIFO method assumption. Hmm, di mana di awal itu par value-nya adalah 15 $15 itu datangnya dari mana? $15 datangnya dari si ini yang diketahui soal ya. 45.000 dibagi 3.000 ya, jadi $15 par value di beginning. Sementara itu pada tanggal 6 April itu eh, harga treasury shares-nya itu $10. Dilihat dari 30.000 total nilainya dibagi jumlah shares-nya $10. Ya, jadi kita punya dua par value di sini ada 15 dan 10. Nah, maka untuk 5 Juli ya, dia kan menjual kembali 4.000 gitu kan? Oke. Menjual kembali 4.000. Berarti ini ada yang keliru deh. Harusnya itu para value 3.000-nya itu. Kalau menurut aku kayak gini sih. Jadi yang 3.000 itu pakai $15, yang 1.000 itu pakai $10. Karena dia using FIFO method kan. Wait, aku coba make sure lagi. Bentar ya. Nah, iya harusnya tuh. Wait, bentar guys. Hilang bahannya. Oke, nah, bentar. Jadi, eh mungkin ini kayaknya ada kesalahan deh di kunci jawaban yang menurut aku. Jadi, kalau namanya Vivo, itu kan first in, first out, gitu kan. Kalau misalnya Vivo, kan first in, first out. Nah, yang beginningnya itu kan $15 nilai TS-nya. Lalu di 6 April nilainya 10 kan gitu. Nah, di sini TS-nya dia punya kapasitas 3.000. Di sini juga 3.000 lembar. Pada tanggal 5 Juli, mana 5 Juli tadi? 5 Juli menjual kembali 4.000 lembar yang dibeli pada harga $15. 15 pada harga $15. Nah, dia. Jadi si 4.000 lembar ini dia jual dengan harga $15 masing-masing kan gitu. Maka di sini cashnya 60.000 datangnya dari mana? Langsung aja di sini 4.000 lembar dikali $15 kan gitu. Tapi untuk yang tricky itu adalah untuk ini si TS dan SPTS-nya nih. Treasury shares dan share premium treasury shares. Nah, kalau di Whisper kalian kan katanya 3.000 kali 10 lalu 1.000 kali 15 gitu ya. Kalau menurutku justru kebalikannya. Kenapa? Karena Vivo. Jadi yang harus kita pakai duluan itu batch beginning. Kita pakai batch beginningnya. Di sini masih ada 3.000 shares dengan masing-masing harga 15, maka itu dulu yang kita keluarin, kita jual. Namanya Vivo kan, first in, first out. Nah, setelah itu, nah berarti kan di sini, dari sini kita habisin dong si 3.000 ini, sudah habis. Oke, kita masih ada mau jual 1.000 lagi. Nah, baru kita ambil dari batch berikutnya, which is dari batch 6 April.
diambil 1.000. Nah, that's why menurut aku yang benar itu treasury shares-nya itu adalah 3.000 dikali 15 tambah 1.000 dikali 10. Lalu share premiumnya gimana? Share premium treasury shares-nya itu tinggal dikurangin aja. 60.000 dikurang 55.000. Oke, itu dia. Nah, selanjutnya adalah 12 Agustus. Di sini kita berjanji membayarkan ya, membayarkan dividen tunai yang diumumkan pada 20 Juni kemarin tuh. Langsung aja sih, ini kan payable-nya 410, langsung aja dilunasin 410.000 cash. 31 Desember mencatat laba $220.000. Itu berarti kita close ke income summary. Kalau dia gain atau untung, berarti RE-nya di kredit. Ya, sedangkan ini adalah untuk menutup kun dividen. Kalau misalnya ada share dividen, di soal ini kan nggak ada. Kalau ada, berarti ini di bawahnya masih ada lagi ya, share dividen. Oke. Di sini ada ini nggak sih? Eh, apa ya? Nggak tahu deh. Pokoknya intinya kayak gitu. Jadi untuk menutup akunnya itu satu untuk menutup net income, satu lagi untuk menutup dividen. Oke. Dan ini yang untuk penjelasan si Vivo tadi itu seperti itu. Jadi dilihat dari batch yang paling awal. Oke, selanjutnya adalah buatlah laporan posisi keuangan PT Makmur bagian ekuitas. Nah, bagian ekuitas berarti dijelasin ya masing-masing share capital ordinary-nya ada berapa gitu kan? Share premium, share capital ordinary-nya. Lalu tetap nih ya, kebetulan aja nih si par value-nya nggak diotak-atik karena nggak ada split stock split gitu kan. Kalau misalnya ada, nah agak puyeng tuh mikirinnya. Lalu 86.000 yang outstanding itu juga harus dihitung. Ini perhitungan shares outstandingnya nih. Awalnya 8.000, terus ada share yang diissue 8.000, beginning treasury yang dibeli 3.000, 3.000 lagi, lalu dijual lagi treasury shares-nya 4.000. Jadi total outstandingnya 86.000. Itu penting ya untuk diketahui cara menghitungnya. Oke. Lalu di sini ada additional paid in capital atau share premium. Ada share premium ordinary dan share premium treasury. Lalu masuk ke retain earning. Nah, ini nih penting nih. Jangan lupa yang namanya treasury shares itu dia sifatnya kontra. Jadi dia akan mengurangi nilai dari total ekuitas kita. Oke, maka total stockholders equity-nya sekian. Sejauh ini ada yang mau ditanyain? Kak mau tanya, Hmm. kalau misalkan kan itu kita tadi pakai Vivo, terus ada juga yang pakai average. Nah, kapan-kapan aja sih Kak kita pakai Vivo dan atau average gitu? Sepertinya kalau sekarang ketentuannya udah pakai yang Vivo ya. Yang average itu sepertinya udah nggak relevan lagi deh sekarang. Karena beberapa contoh dan tadi juga dibilang dosen-dosen juga pada jelasinnya udah pakai yang Vivo. Jadi better kedepannya pakai yang Vivo aja metodenya. Oh, oke Kak. Terus Kak kalau misalkan kan kita tuh ada share capital ordinary, terus sebenarnya juga ada share capital preferred. Nah, Hmm, kira-kira bakal muncul nggak sih Kak kalau preferred, terus kalau muncul pun Oh, di dalam ceritanya gimana? oke. Jadi ngomongin preferred ya, sebenarnya nggak usah takut sama si preferred ini. Kenapa? Karena secara treatment
jurnal-jurnalnya itu sebenarnya sama aja. Kalau misalnya kamu misalnya mau mengissue gitu kan. Kalau misalnya kamu issue share ordinary kan tinggal share capital ordinary shares gitu. Kalau kamu nge-issue menerbitkan preferred shares itu tinggal share capital preferred shares gini aja. Lalu kalau misalnya kamu ada share premium ordinary shares gitu kan. Share premium ordinary shares karena misalnya kamu menerbitkan di atas par value. Nah, itu kalau ordinary shares, share premium garis ordinary shares. Atau sebenarnya ordinary shares ini bisa kamu ganti dengan common stock juga bisa. Nah, kalau preferred sama aja, tinggal share premium, preferred shares gitu. Jadi sebenarnya tidak ada yang begitu menakutkan dari ataupun berbeda dari preferred shares ini. Cuman dalam realitanya si preferred shares ini ada perbedaan treatment untuk pemegang sahamnya. Di mana kalau misalnya kamu itu punyanya preferred shares, itu lebih seperti apa ya? Di anak emaskan gitu. Jadi kalau misalnya pembagian dividen itu biasanya akan dibagikan terlebih dahulu ke preferred shares. Lalu kalau misalnya dalam decision making itu apa ya? Seperti kepentingan dari preferred pemegang saham preferred shares ini juga lebih diutamakan gitu, diprioritaskan. Sebenarnya gitu aja bedanya. Apakah menjawab, Maria? Iya menjawab Kak. Berarti kalau di bahasa Indonesia nanti misalkan ada preferred shares gitu, kalau ordinary kan saham biasa kan, kalau preferred shares itu Mm-mm. saham apa Kak? Saham mirip-mirip sih, preferensi gitu-gitu biasanya. Oh oke Oh, oke oke nah, Kak, oke Kak. iya. Thank you Tapi Kak. kalau untuk jurnalnya, Maria udah ngerasa aman kah? Atau mau dicontohin? Eh, sama sama kan Kakak yang kayak ordinary gitu sebenarnya Iya, benar sama kok. pembahasannya. Misalnya kita Iya. kalau kita ambil yang 12 Februari gini kan. Kalau yang 2 Januari kan menerbitkan 6.000 lembar saham biasa. Kalau yang 12 Februari misalnya membeli mesin seharga 60.000 dengan menerbitkan 2.000 lembar saham preferred gitu kan. Nah, biasanya di atasnya ini berarti dia udah kasih data share capital preference dulu. Berapa par value-nya? Par value preference ya, beda par value preference dengan ordinary. Misalnya katakan 30.000 gitu par value preference. Berarti di sini mesin 60.000, lalu di sini oh jangan 30 deh. 25 misalnya par value-nya. Ya kan? Berarti di sini 2.000 lembar dikali $25. Di sini 25 lembar 2.000 lembar kali $25. Nah, nama akunnya share capital preferred shares. Lalu aksesnya kemana? Share premium preferred shares. Jadi konsepnya tetap sama ya Maria, tapi par value yang kamu gunakan dan nama akunnya aja yang berbeda. Oke, terima kasih Kak. Oke, Kak, aku mau nanya, ya. eh, Hmm. kalau misalkan nanti di soal itu ada stock split, itu Hmm? pengaruhnya di SOFP ada nggak ya? Lebih ke ini, ke sininya, ke sini aja. Jadi nanti kalau misalnya, coba ya latihan dikit deh. Kalau dikatakan stock split 2-for-1. Nah, ini kan berarti penulisannya 1 banding 2, kan gitu. Berarti price-nya dikali setengah, Q-nya dikali 2. Kalau kita ambil ini ya, contoh ini. Berarti price-nya par value-nya akan menjadi $11. Lalu di sini kuantitasnya akan menjadi yang issued berapa tuh? Hmm, yang outstanding 86 kali 2 berapa sih? 172 gitu kan? 172.000. Nah, sebenarnya kan sama aja. 22, ya ampun, $22 kali 86.000 itu kan sama dengan $11 kali 172.000, ya kan? Eh,
sorry, bentar. 172 kali 11. Sorry. Ini harusnya dikaliin sama yang issued. Bukan yang standing aja. Maaf guys, technical issue. Nah, itu dia. Berarti yang Q-nya jadi berapa tuh? 88 kali 2. 176.000 share issued. 76.000 share issued. Nah, maka nanti di sini yang berbeda apa? Yang berbeda hanya ini kamu ganti jadi 11. Lalu ini jadi 176. Ini jadi 172. Itu aja yang berbeda. Karena kenapa? Karena nilainya ini yang bakal tetap sama. That's why kalau misalnya ada nanti tanggal diumumkan stock split gitu, kamu nggak perlu bikin jurnal apa-apa kan? Karena tidak akan ada akun yang berpengaruh juga. Hanya jumlah kuantitas dan harganya aja, par value-nya yang berubah. Oke, Kak. Terus semisal nanti kan tuh uh, karena dia ada stock split, dia value-nya jadi berubah ya. Jadi kayak Iya, bakal benar. pengaruh di hasil jurnalnya dong nanti. Oh, kalau misalnya ada jurnal setelah stock split, ya itu ada pengaruhnya. Tapi kalau nggak ada dan dia udah langsung minta kayak gini, ya udah nanti isinya begini aja. Tapi kalau misalnya maksud Hmm. kamu pengaruh terhadap yang di atas-atasnya sebelum terjadi stock split atau gimana Samantha? Oh, setelah Kak. Setelah Oh, stock setelah. split. Iya, kalau misalnya habis stock split gitu, tiba-tiba ada lagi penerbitan saham, iya benar yang kamu bilang, bakal ngaruh. Nanti kan par value-nya bakal berubah kan? Par value-nya bakal berubah, terus share premiumnya juga pasti terkena, excess-nya semakin besar gitu kan, karena par value-nya makin kecil. Tapi dalam penyusunan laporan keuangannya, yang membedakan hanya ini aja. Oke, Kak. Thank you, Kak. Oke, iya, terima kasih. Ampun. Nah, ya, aku lanjutin. Oke, nah terus apa lagi tuh nih? Oke, udah ya untuk yang equity ya. Selanjutnya kita bahas yang, nah, cash flow. Yang cash flow, di sini dikatakan, jadi biasanya kalau cash flow itu pasti kalian dikasih SOFP dari 2 tahun sama income statement. Nah, jangan lupa ya guys dengan trik SOFP yang ini, yang kalau misalnya aset itu kan ada current asset dan NCA, lalu ini CL, NCL, equity. CA dan CL itu masuknya operating, NCA masuknya investing, CL dan ekuitas itu masuknya financing. Ya, itu untuk klasifikasi activity-nya. Nah, selanjutnya, ini comparative statement of financial position-nya dari 2 tahun yang berbeda. Oke, account receivable, bla 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 bla. Oke, ini ada yang ingat guys. Jadi goal dari cash flow itu sebenarnya adalah nanti di paling akhir itu nilainya harus sama dengan nilai yang ada di SOFP ini. Jadi 21.000 change in cash ini adalah goal kita sebenarnya. Jadi kalau misalnya kalian nemu udah 21.000, udah bersyukurlah. Itu berarti
Jawaban kalian sudah benar. Lalu accounts receivable, bla 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 bla, liability and equity, bla bla bla. Oke, lalu income statement. Sales revenue, COGS, seterusnya sampai net income. Lalu ada additional data, beban penyusutan 13.000 katanya. Dividen yang diumumkan dan dibayarkan 16.000. Oke, berarti ini masuknya ke financing ya. Selama tahun berjalan, peralatan dijual dengan harga tunai 10.000. Awalnya 18.000, lalu penyusutan 8.000. Kalau gitu kita bisa hitung nih. Awalnya 18.000, penyusutan 8.000, berarti nilainya sebenarnya 10.000. Selama tahun berjalan, peralatan tersebut dijual dengan harga tunai 10.000. Berarti kita nggak ada gain ataupun loss di sini sebenarnya. Terusnya ya. Tapi bakal ada sale of equipment. Oke. Buatlah laporan arus kas dengan metode indirect. Oke. Dengan metode indirect berarti yang membedakan indirect sama direct kan cuma di operatingnya kan. Oke, berarti kita mulai dari operatingnya. Dimulai dari net income. Net income-nya dapat dari mana? Dari income statement pastinya 28.000. Lalu adjustment yang dilakukan adalah depresiasi karena ini non cash, ya kan, non cash. Maka kita non cash. Maka kita restore dia. Jadi ini ditambah 13.000. Increase in AR berarti dulu utangnya 14.000, sekarang 33.000. Berarti uang yang kita pinjamkan itu juga semakin besar. Berarti cash flow-nya itu keluar kan gitu. That's why ini minus di sini. Jadi increase in AR itu akan negatif efeknya. Lalu increase in inventory. Inventory-nya kita lihat. Jadi kita data ya masing-masing CA, CL-nya gitu. Inventory-nya dulu 20.000, sekarang 30.000, berarti terdapat kenaikan 10.000. Berarti bisa jadi ini kita membeli inventory banyak nih di tahun ini. Maka secara dari sisi POV cash itu negatif, outflow keluar kan 10.000. Lalu udah selesai current asetnya, sekarang kita ke current liability. Accounts payable, dulunya 15.000, sekarang 29.000. Berarti dia meningkat 14.000. Kalau increase in AP, kalau CL-nya yang meningkat, berarti ini efeknya terhadap cash flow itu positif. Kenapa? Karena berarti kita minjem duit. Kita minjem duit, uang tunainya masuk nih ke kantong kita gitu kan. Berarti increase in AP 14.000. Lalu yang terakhir ada income tax payables. Di mana itu decrease ya. Jadi kalau decrease in income tax payable, maka negatif pula lah ininya cash flow-nya ya, hanya minus 1.000. Ditotalin turns out dia negatif. Berarti kata-kata yang digunakan adalah net cash used by operating activity. Kalau dia positif berarti provided. Kalau negatif berarti used. Oke. Minus 3.000 ya. Berarti sekarang 3. Berarti sekarang totalnya masih ada 25.000. Oke. Lalu cash flow from investing activity. Cash flow investing activity tadi kita sudah data dari CA, NCA, non-current asset itu 18.000 tadi kan. Lalu dia penyusutannya tadi 8.000 katanya. 8.000. Lalu dijual dengan harga 10.000. Berarti di sini sales of equipment ini 10.000. 10.000 langsung saja, nggak ada yang rumit sih di sini ya.
Jadi di sini provided kata-katanya karena kita menjual. Jadi positif, cash inflow. Lalu yang terakhir adalah cash flow from financing. From financing kita cek di NCL-nya, non-current liability, ada bonds payable, lalu di bagian equity ada share capital ordinary sama retained earning. Lalu tadi di bawah ada dividen juga. Oke. Berarti 6.000 ini dari bonds payable. Bonds payable-nya itu dulu 33.000, sekarang 27.000. Berarti bisa kita simpulkan kita ada uang keluar nih karena kita membayarkan payable kita sebanyak 6.000. Oke, berarti dia negatif ya, cash outflow. Lalu issuance of ordinary shares karena ada nih peningkatan 8.000. Karena issuance penerbitan berarti uang tunai masuk sebagai penanaman modal 8.000. Lalu yang terakhir ada payment of dividend sebanyak 16.000. Itu dari soal tadi. Ini detail tambahan. Ya. Karena payment of dividend berarti uang tunai keluar 16.000. Maka totalnya adalah negatif 14.000. Berarti dia net cash used by financing activity 14.000. Semuanya ditotalin jadi 21.000. Cash balance di awal kita langsung cek ke SOFP itu ada 20.000. Maka 21.000 ditambah 20.000 sama dengan 41.000. Oke, berarti kita cek ke sini. Oh iya benar. Di 2024 cashnya 41.000. 2023 20.000. Change-nya 21.000. Ya, itu dia. Itu dia untuk cash flow. Mungkin sedikit aku mau tambahin. Ya, tadi sebelum kita mentoring juga, aku ada ditanya mengenai ini. Kalau gimana kalau misalnya ada terdapat gain on sale of equipment lah atau land lah gitu kan. Nah, kalau misalnya di indirect method kan langsung kelihatan ya, dia masuknya ke operating, gain on sale of land gitu kan. Maksudnya langsung ke operating. Tapi kalau misalnya di direct method masuknya ke mana gitu kan. Nah, kalau misalnya di eh, direct method, dia masuknya tuh ke sini. Dia masuknya ke investing activity. Ya. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat di sini. Gimana sih kok tiba-tiba masuknya ke investing activity? Nah, di sini agak berbeda adalah ketika ada contohnya di sini ya. Ini dari income statement-nya ada dikatakan other income. Kita ada dapat loh keuntungan dari sale of land sebesar 23.000. Nah, sementara itu kalau kita lihat ke SOFP, dia sudah ada sell land-nya itu 40.000 di sini. Jadi ada change in land yang menunjukkan dia ada penjualan land. Dulunya landnya 120.000, sekarang 80.000. Nah, berarti kan dia ada ngejual land tuh di situ. Nah, kalau misalnya di metode indirect, si gain on sale ini masuknya ke operating activity karena kan dia dari income statement kan. Tapi kalau misalnya di direct method, ini catatan aja ya guys. Di direct method berarti dia masuknya ke activity, investing activity dengan nama sale of land. Jadi 63.000 ini datang dari mana? Datangnya dari penjualan land, sale of land ditambah gain-nya, keuntungannya ya 23.000 yang dari income statement. Jadi ini 40.000 sale of land SOFP ditambah gain 23.000 dari income statement. Gitu ya. Semoga bisa menjadi perhatian. Oke, itu dia latihan kita malam ini. Apakah ada yang bertanyakan? Dari teman-teman ada yang mau ditanyain?
Oke, kalau misalnya nggak ada, aku tutup mentoringnya. Terima kasih bagi semua yang udah hadir dan memperhatikan dan juga aktif. Ini aku kembalikan ke panitia ya. Mungkin nanti bakal ada absensi, jadi mohon dibantu juga teman-teman. Sekian dari aku. Terima kasih. Selamat malam. Shalom. Makasih, Kak. Halo, makasih Kak. Oke, makasih Kak Ges dan Makasih, teman-teman Kak. udah mengikuti mentor ini. Terkhusus buat Kak Ges yang udah jadi mentor di mentor hari ini. Buat absen nanti mungkin aku SS aja kali ya. Aku nanti bakal nge-SS siapa-siapa aja partisipan di sini. eh Bentar, wait, sebentar. Oke, udah guys. Oke, makasih udah datang buat mentoring hari ini buat recordnya. Nanti akan diupload di YouTube POFMUI. Terus nanti kami juga bakal note juga ke grup kalau misalnya kami udah upload di YouTube. Oh ya, mungkin juga note juga buat teman-teman yang kemarin kelewatan mentoring Matkil. Buat recordnya udah kami upload juga di YouTube POFMUI. Sekali lagi makasih buat teman-teman dan juga Kak Ges. Semangat belajar PA-nya. Terima kasih. Good luck ya semuanya. God bless. Thank you, Kak Ges. Thank you, Kak.